Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wisnu Firmansyah, kali ini di Immigration on Air. Immigration on Air kali ini kita kedatangan tamu spesial, seorang ayah. Ayahnya anak-anak di kantor imigrasi Soekarno-Hatta. Ayah nomor 2 ya, karena ayah nomor 1-nya kepala kantor. Kali ini ada kepala bagian tata usaha Bapak Jejen Zainuddin. Assalamualaikum Pak, selamat pagi. Waalaikumsalam. Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Karena mukanya ini selalu ceria, sahabat Wido. Siap. Setiap hari kalau ketemu di kantor kayaknya nggak pernah tuh mukanya stres atau pusing gitu Pak. Pastinya apa sih Pak? Bebas aja kamu. Maksudnya gini ya. Kami kan memang dari pertama bekerja di migrasi dengan niat yang tulus dan ikhlas, sehingga apapun yang dikerjakan kami selalu berorientasinya untuk yang terbaik. Selalu berorientasi yang terbaik ya Iya. Pak. Ini jadi pertanyaan juga nih, ketika dulu 37 tahun yang lalu ya Pak, Iya, siap. memilih masuk ke jadi PNS dan jadi bagian dari imigrasi. Apa alasan yang mendorong Bapak kok mau pengen masuk imigrasi sih Pak waktu itu? Ketika itu kami ada dua pilihan. Ketika tahun 86, pada waktu itu ada penerimaan di Departemen Keuangan dan Departemen Kehakiman, dulu Kehakiman. Kemudian kami daftar dua-duanya. Daftar yang terlebih dahulu diterima adalah Kehakiman. Terus kami menginfokan kepada bunda kami, pilih yang mana mah, Bu? Bunda, dia bilang, udah dia pilih imigrasi. Alasannya biar saya bisa semacam apa ya, melihat peta Indonesia, gitu bilangnya. Itu bunda kami bertanya seperti itu. Karena kalau di imigrasi memang sebarannya lebih luas gitu ya Pak, Ya, dan siap. bisa keluar negeri juga nih ya Pak. Betul. Selama di imigrasi Pak, ada hal yang mungkin paling Bapak ingat atau berkesan gitu nggak Pak? Karena kan kalau saya lihat dari daftar riwayat pangkat Bapak, ini udah jalan-jalan keliling Indonesia. Siap. Di Sumatera pernah, di Papua pernah, di Jawa pernah, di Direktorat juga pernah. Mana yang paling berkesan Pak? Yang terkesan di Manado. Di Manado, di Manado. Sulawesi ya? Karena pada waktu itu kami bertugas, ada namanya perkumpulan Seliwangi, Jawa Barat. Nah, disitulah kami bertemu dengan yang sekarang jadi istri kami. Oke, itu yang bikin berkesan sahabat Wido, karena memang di Manado ketemu sama ibu ya Pak? Iya, betul. Jadi alhamdulillah Jadi jodohnya ketemunya di Manado. di Manado ketemunya. Kalau boleh tahu ibu orang mana Pak sebenarnya? Orang Tasikmalaya. Kok bisa ketemu di Manado sih Pak? Kebetulan ibu dibawa oleh orang tuanya ke Manado. Waktu itu orang tuanya merantau. Kemudian ketemunya di suatu perkumpulan itu, Jawa Barat itu, Seliwangi itu. Dan akhirnya berjodoh Di situ. Luar biasa ya. Luar Ini romantis banget loh kayaknya. Padahal Bapak di Jakarta, aslinya Jakarta ya Pak. Ibu aslinya Tasik, ketemunya di Manado. Manado. Sekarang udah tinggal bareng di Jakarta ya Pak? Iya. Di Tangerang. Di Tangerang. Oke. Dan itu kenangan yang paling Indah. Kalau kenangan paling nggak enaknya apa Pak? Saya nggak bagaimana ya? Semuanya indah sih. Semuanya indah. Semuanya ya? indah. Tapi kalau boleh, apa sih Pak yang paling nggak enak? Mungkin apakah waktu di Jayapura misalnya karena jauh banget nggak ketemu istri misalnya atau? Ya, betul. Sebetulnya ketika kami ditugaskan ke Jayapura, kami kan karena istri bekerja ya, jadi tidak ikut ke tempat tugas. Yang tadinya yang pertama situasi di sana memang masih agak rawan ya, karena tahun 2005 itu ke 2005 ya. 2005. Wah, saya baru SMA ya. 2005. Terus kemudian ada nyamuk malaria itu. Iya. Itu yang istilahnya sebenarnya sih karena kita tadi pertama kita niatnya ikhlas, alhamdulillah semua itu lancar ya Pak? Lancar. Lampauin ya Pak? Nah, kemudian juga di sana tidak terlalu lama.
hanya 1 tahun kami di sana. Berapa Pak? 1 tahun. Oh, 1 tahun, saya dengarnya 10 tahun. Setahun aja. Jadi dari setiap penugasan di Manado 3 tahun, sampai jalan-jalan 5 tahun, kemudian di mana Cirebon 3 tahun. Paling lama di mana Pak? Ya di Manado. Di Manado ya, Manado 5 tahun. Ya? Makanya sampai ketemu sama ibu. Jangan-jangan udah pasti bahasa Manado nih? Sadiki Jo. Sadiki. Bisa bahasa Manado. Bisa lah ya, sadiki ya. Makanya saya suka pidis. Sambal roa. Ya. Bubur Manado. Itu pasti. Nanti suatu ketika kita undang supaya ibu bikin bubur Manado. Asik. Bubur Manado. Ya kalau boleh sharing juga, istrinya Pak Jejin ini juga pintar banget masak. Ya. Iya. Makanannya enak-enak. Betul. Luar biasa. Apakah mau diterusin jadi usaha Pak setelah ini? Jangan-jangan Bapak kan jadi Sahabat Media mungkin baru tahu juga ya kalau Pak Jejin ini sudah akan pensiun tahun ini ya Pak. Mungkin orang kalau pensiun ada yang mau istirahat, ada yang mau lanjut mungkin usaha atau apa. Kalau Pak Jejin sendiri gimana? Mungkin mau usaha catering gitu bareng sama istri? Ada ke situ. Ada ke situ. Jadi mungkin nanti kulinernya kelapa tart, terus sambal roa, sama apa lagi satu ya, sama lapis legit. Ya. Ini mah, aduh, kita dengerinnya juga udah ngiler ya. Teman-teman di sini juga udah pada bayanginnya, aduh kayaknya enak banget. Karena memang saya sendiri udah pernah merasakan masakannya ibu itu emang enak banget, jadi mantep lah. Ya. Semoga nanti kalau emang setelah pensiun ini siapa tahu cateringnya makin gede Pak, Bapak mungkin bisa lebih masuk ke... Sebenarnya sudah dirintis ketika COVID itu. Oh, udah dirintis ketika COVID. Itu gimana Pak ceritanya kok bisa sampai kepikiran, udahlah kita usaha makanan aja? Ya karena tidak ada kegiatan kan pada waktu itu kan kita di rumah. Nah mencoba, alhamdulillah yang namanya ikan roanya, sambal roanya, kemudian kelapa tartnya itu laris. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Dan sampai saat ini juga masih ada yang pesan. Tapi karena masih ada kesibukan, ya tidak terpenuhi untuk sementara. Oke. Besok kita pesan di mana? Boleh ya? Kita pesan kelapa tart. Iya. Boleh nih. Buat dicobain di Humas ya. Iya. Oke Pak, 37 tahun. Bukan waktu yang sebenarnya. Saya sendiri mungkin tidak akan nyampe ke situ ya, karena emang masuk PNS udah ketuaan. Iya. Kalau bayangin Bapak 37 tahun, saya sampai belibet. 37 tahun mengabdi untuk negara. Apa yang membuat Bapak selain ketulusan tadi dan juga tulus ikhlas mengabdi untuk negara, apa sih yang membuat Bapak benar-benar bertahan dan memang jalanku nih buat negara gitu? Ya tadi saya katakan juga, karena dengan pasiennya saya seperti air mengalir aja. Saya tidak punya target. Ketika kami juga ditawarkan jabatan, kan mohon maaf ya, di kita biasanya ada hal yang kita diminta, tapi kami tidak mau. Tidak mau, karena tidak sesuai dengan hati nurani kami seperti itu. Yang penting selama jalurnya sesuai dan memang sesuai kompetensi Bapak pasti akan mengikuti. Iya, seperti mengalir aja. Benar banget. Karena itu jadi kita nggak punya beban pikiran tidak punya target. Menjalankan pekerjaan pun bisa lebih maksimal gitu ya Pak. Mendekati masa purna tugas, apa sih Pak perasaannya yang paling kerasa sekarang? Kalau saya enjoy aja Pak, kita jalani aja Pak, kita jalani. Karena emang udah waktunya ya, kita waktunya. Kami juga ada, ini kan ada, boleh ya ini ya? Boleh. Ada ini sebenarnya penggantian waktu, ada keniscayaan dalam hidup. Jika kemarin atau hari ini melakukan kesalahan, carilah kesempatan untuk memperbaikinya. Jika gagal melakukan sesuatu hal, bukan berarti itu akhir segalanya. Belajarlah dari kesalahan dan berusahalah untuk tidak mengulanginya. Belajarlah memaafkan diri sendiri dan orang lain. Karena tidak ada manusia yang sempurna. Yang lalu biarlah berlalu, mungkin akan menjadi pengalaman berharga dalam hidup. Bagaimanapun diri di masa lalu itu tidaklah penting. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana diri di masa depan. Luar biasa.
Luar biasa, saya sampai terharu. Apa ya? Memang paling enggak ketika memang kita berbuat salah, yang penting kita sadar ya Pak, Sadar. dan mau memperbaiki untuk Iya, ke depannya. iya. Ketika memang sudah berlalu ya udah berlalu, kita hadapi hari berikutnya Iya. dengan lebih baik lagi. Betul. Luar biasa. Memang kayaknya kalau sama Pak Jeje ini selalu damai bawaannya ya. sahabat Insya Allah. Mito. Saya emang, pasti akan merasa kehilangan sekali Pak dengan Bapak Natus. Tapi kita sama-sama di Tangerang masih bisa ketemu. Bisa. Saya masih bisa. Saya undang nanti kemarin tinutuannya. Masih bisa Bubur Manado. pesan-pesan makanannya juga ya Pak. Nanti bisa Insya Allah. sharing-sharing. Insya Allah. Insya Allah. Yang penting dikasih tahu dulu 1 hari sebelumnya. Iya Pak, nggak mungkin dadak juga ya Pak. Soalnya emas banyak Pak. Betul. Oke. Dan terakhir Pak, kalau tadi kan rencana setelah tugas kan mungkin akan mengembangkan bisnis cateringnya juga ya Pak, bisnis makanan gitu. Kuliner aja bilang Kuliner nggak gitu makan. bukan. Selain itu ada nggak sih Pak impian yang mungkin pengen banget dicapai nggak bisa dicapai selama masa bekerja dan pengen dicapai kalau udah pensiun gitu? Mungkin jalan-jalan bulan-bulan ketiga sama ibu mungkin atau? Nggak ada sih sebenarnya sih. Emang kami akan melakukan satu keluarga nanti umroh bersama, Mau insya umroh Allah bareng bersama, sekeluarga. ya. Insya Allah kalau cari waktu yang baik lah. Yang cocok. Yang cocok. Karena memang keluarga besar juga ya Pak. Iya, ya. keluarga besar. Sama anak-anak juga berarti. Iya siap sama. Dan Pak Didin juga baru mantu kemarin. Iya, insya Allah setelah cucu lahir lah. Wah, biar bareng sekali. Iya, bareng sekalian. Oke, ada nggak Pak pesan-pesan untuk adik-adik terutama nih junior-junior di Iya, imigrasi iya. Biar lebih semangat lagi bekerja untuk negara nih Pak? Ada nggak? Kalau saya punya pesan, lakukan yang terbaik untuk instansi imigrasi ini, karena kenangan atas itu adalah umur yang kedua kali bagi dirimu. Jadi sebelum engkau mati, peliharalah sebutan namamu yang akan dikenang orang. Karena kenangan atas itu adalah umur yang kedua kali bagi dirimu. Akan dikenang terus kalau kita berbuat baik. Ya, itu ya. Jangan sampai berbuat baik sama Edo. Iya. Harus selalu berbuat baik. Berbaik Pak. dan bermanfaat. Iya, Iya. luar biasa. Aduh, gimana ya? Siap. Tapi waktu kita sudah Siap. habis nih Pak. Makasih. Semoga masih ada waktu lagi kita untuk ngobrol-ngobrol lagi Siap, ke makasih. depannya. Dan saya doakan juga semoga Bapak Amin. setelah purna tugas Amin. nantinya bisa sehat selalu yang Amin. penting dan Siap. bisa bahagia selalu sama ibu dan keluarga juga. Makasih. Sekali lagi terima kasih Pak Didin Senudin, Kepala Bagian Tata Usaha yang akan purna tugas pada tahun ini, sahabat Mido, dan sudah menyempatkan waktunya di Immigration on Air kali ini. Dan jangan lupa untuk follow dan ikuti seluruh media sosial Imigrasi Soekarno-Hatta di Instagram, Twitter, TikTok, pokoknya semuanya lah. Dan juga bisa cek-cek berita nih di website kita di soekarnohatta.imigrasi.co.id. Saya Wisnu Firmansyah beserta seluruh kru yang bertugas di Immigration on Air kali ini. Mohon undur diri. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.